kita lanjutkan yang bab 21 lagi ya, yaitu penguat basis bersama atau common base. Ini di parameter hibrid yang kita bahas juga, adalah rangkaian yang di antara ketiga ini yang paling jarang digunakan, karena nanti paling digunakan untuk pengaman alat ukur ya. Pertama adalah karena basisnya digroundkan, sehingga harus tegangan emiternya itu harus lebih kecil dari 0 sehingga dia harus mempunyai tegangan negatif. Nah, ini adalah rangkaian yang mempunyai dua catu daya, walaupun nanti common emitter juga ada ya, tapi tanpa tekanan VED juga bisa. Nah, di sini dia karena basisnya 0, nah kemudian satu-satunya dari ketiga rangkaian tersebut yang inputnya bukan dari basis. Kalau yang common emitter, common base, inputnya di basis. Outputnya yang berbeda, common emitter, outputnya di kolektor, kemudian common collector, outputnya di emitter. Sedangkan common base, outputnya sama dengan common emitter di kolektor, inputnya dia di emitter. Kenapa? Karena di basisnya 0. Nah, kalau ini 0 nanti ya, input kan dia akan menjadi 0 kan, sama input kita groundkan, kita nolkan, sehingga dia inputnya di emitter. Nah, karena outputnya di kolektor, nah ini dia sama untuk impedansi outputnya sama dia dengan common kolektor, common emitter, ya. Dimana dia tahan RC-nya tidak boleh terlalu kecil, karena nanti kalau kecil penguatan juga akan kecil. RCE-nya, ini di dasar logika kita bahas, sini dia. PBB dikurang PBE PBB dikurang IBRB dikurang PBE dikurang PEE sama dengan 0. Ya. Sedangkan PBB-nya 0, IBRB-nya 0, sehingga nanti punya PBE ya, dikurangi VE, kurangi min ya, dikurangi min VE sama dengan 0. Nah, sehingga dia RCE-nya adalah VE dikurang VBE dibagi dengan RC. Ini min kurang min ini ya. Dan depannya sebenarnya PBB dikurang IBRB ya, karena PBB-nya 0, IBRB-nya 0 ya, sehingga dia dapatnya ini. Atau saya lengkapi dulu ininya ya. Di dasar metodika kita bahas nih ya. Setelah saya ini sebentar saya stop dulu nih ya. Akan saya ini ya. Itu adalah PBB dikurang IBRB dikurang PBE sebenarnya itu IERE ini ya. IERE sama dengan 0 sehingga nanti ya IERE ini kita bagi. Ininya 0 ya tinggal dia min VEE. Karena VBB-nya 0, ground ya, B-nya juga 0, sehingga dia ya sebenarnya min VBE ya dikurangi min VE dikurangi IERE sama dengan 0 sebenarnya ini dia. Nah, ini karena ini 0 tinggal min VE min ya, kurang min VE dikurang VBE sehingga VE jadi plus ya. Nah, ini di dasar juga kita bahas juga ya. Sehingga harus IE-nya adalah VE dikurang VBE dibagi RE. Lebih mudah ya dibandingkan dengan tidak perlu kita mencari tegangan basisnya karena basisnya 0. Ya nanti VBE dibagi dengan IE dapat ya RE aksennya. Ini RE aksen ya sama dengan tegangan emiternya ya. Sehingga impedansi inputnya dia di sini di RE aksen kecil ya. Dengan outputnya sama dengan common emitter karena dia output emitter ya. If out
adalah arus kolektor dikali dengan arus dengan tahanan RC paralel dengan RL. Nah, RC paralel RL. Ininya sama dengan RE aksen. Jadi inilah potensi input. Sehingga nanti potensi outputnya sama dia dengan komponen emitter. Beda. Sehingga V out-nya sama IC, RC, IC kecil ya, berarti dia adalah tahanan kolektor diparalelkan dengan tahanan emitter. Ini yang RC-nya ya. Sehingga nanti di VIN-nya adalah arus emitter tadi dikali dengan tahanan emitter AC ya, tekanan dalam emitter. Sehingga outputnya RC kecil di out ya dibagi dengan PIN, IC RC kecil dibagi dengan IE RE, sehingga apanya IC hampir sama dengan ya, IC hampir sama dengan IE, maka RC dibagi dengan RE aksen. Mirip dengan common emitter. Cuman impedansi inputnya yang berbeda. Ini sama mirip. Karena IC hampir sama dengan E, maka sama deh ya. Sebenarnya IE sedikit lebih besar daripada apa namanya IE ya, IC ya. Artinya RC dibagi dengan RE aksen. RC-nya berasal dari tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban. Sedangkan RE aksennya berasal dari VBE dibagi IE. IE-nya VEE dikurangi VBE dibagi dengan RE. Ambil contoh. Ini untuk penguatannya tadi ya, contohnya umpamanya jika RC 2,5 kilo atau 2.500 ohm, RE aksennya 25, maka penguatannya 100. Kalau komponen emitter dia min 100, karena min ya, dia minus fasa ya. Itu kita lihat. Z-out-nya sama dengan RC, sama dengan common emitter. Jadi kita tidak bisa untuk membuat RC-nya kecil, sehingga ini juga digunakan untuk beban impedansi input output yang besar ya. Ini model AC-nya, dari aksen, penguatan dikali input ya. Ini RC paralel dengan RL. Input impedansi input. Nah, soal impedansi input ya. Impedansi input penguatan basis bersama sangat kecil gitu ya, sehingga tidak dapat menerima sebagian besar sumber sinyal. Akibatnya penguat basis bersama pakaian listrik ya, AC itu jarang dipergunakan pada frekuensi rendah. Itu digunakan terutama untuk frekuensi tinggi di atas 10 MHz, di mana impedansi sumber yang rendah merupakan referensinya. Impedansi referensi ya, pada rangkaian terpadu nih ya, bersama digunakan sebagai penguat diferensial. Nanti kenapa penguat diferensial nanti? Ini kita bahas di dasar teknika penggunaannya nanti ya. Ini contohnya, berapa tegang output? Nanti kita cari penguatan dulu. Jika RE aksen 25 mV per IE. Nah, ini kita cari tadi kan, di mana IE-nya adalah VEE dibagi dengan RE. Karena VEE-nya adalah 20 kilo, DEE-nya min ya, 10 berarti dia minus dikali min plus ya. RC-nya 10 kilo paralel dengan 5 kilo. Yang dapat kita hitung. Ini terjadi IE. Rumus yang tadi ya, data min atau VE dikurang VBE dibagi RE. 10 kilo dikurang 0,7 dibagi dengan 20
Nah, RE-nya 20 kilo ya. Ya, 20 kilo. 10 volt dikurang 0,7 dibagi dengan 20 kilo. 9,8 ya dibagi 2 berarti 465 mili besarnya. Ampere atau 465 mikro. Setengah mili lah ya. Kurang dari setengah mili. Tahan emitter AC-nya atau RE aksennya adalah 25 karena dia penutupan ya kata dia. Soalnya ini adalah PBE-nya 25 sampai 50. Kita ambil yang 25 di sini dia. 25 dibagi dengan RCE dapatnya 53,54 lah ya. Beda sih inputnya sama dengan RE aksen ya, sama dengan ini. Kecil ya beda sih. Penguatan tegangannya berarti RC kecil. Nah, dicari dulu 10 kilo dengan 5,1 tadi. Nah, 10 kilo paralel dengan 5,1 dapatnya 3,377 kilo ohm. Di mana RE aksennya dapatnya 53,8. Dia dapat penguatan 63. Artinya besar, cukup besar ya. Impedance outputnya adalah 10 kilo. Sama dengan RC-nya ya. Sama dengan common emitter. Nah, kalau common collector baru dia kecil impedance outputnya. Jadi dia cukup besar. Ini adalah rangkaian yang di antara ketiganya yang jarang digunakan. Jadi tegangan inputnya berapa yang masuk? Jadi kita mencari tegangan output tadi kan, tegangan inputnya sumbernya adalah 1 mili ya. Oh, tegangan outputnya berapa? Nanti kita cari dulu nanti P-in-nya. Sumbernya ada 1 mili ya. In-nya berarti RE aksen dibagi R G ditambah dengan RE aksen dikali tegangan sumber. Aksen dibagi RS tambah RG dikali VG. 53,8 dibagi 50 tambah 53,8 dikali 1 volt. Ini lebih kurang nih setengahnya, setengah lebih dikit. Sama 50 ini baru setengah. Sehingga tegangan outputnya adalah AV tadi yang 63 kali dikali dengan tegangan input yang hasil pembagi tegangan antara RE aksen dengan RG. Dapatnya 51,8. Ini ya. Sehingga dapatnya 63 dikali setengah lebih berarti 32. Ini pembulatannya. Nah, itulah 3 buah rangkaian apa namanya 3 buah jenis rangkaian untuk transistor bipolar. Nah, sebenarnya di atasnya ada lagi sebentar saya tambahkan lagi di sini. Sebenarnya dia PBB dikurangi IBRB kurangi IBE kurangi IERB kurangi BPE sama dengan 0. Ini ya aslinya ya. Ini dulu. Baru yang di bawah nih. Sebentar, saya munculkan dulu. Nah. Ini bisa dilihat di dasar mereka lagi ya. Dan jika kita ambil E, berarti dia PBB dikurang IBRB dikurang min VEE dibagi dengan RE yang di bawah ya. Nah, ini berapa? Oh ya, sudah simpan dulu sebentar. Nah, itu kita selesai untuk penguat parameter B ya, transistor bipolar. Kita tutup dulu. Nah, kita lihat dulu sebelumnya simulasinya yang common barusan ya. Common base. Ini penguatannya lebih besar daripada sebentar ya, saya ini kan dulu karena susah di sini ya.
Jadi common base. Lihat simulasinya ya. Dia mirip dengan common emitter tetapi berlawanan fasa. Kalau common emitter terbalik fasa, dia nanti ininya satu fasa. Itu sudah di parameter hibrid dan kita ini kan juga ya. Kita bandingkan juga kalau common emitter fasa tegangannya terbalik dengan input, harusnya sefasa. Kemudian kalau common kolektor fasa tegangannya sefasa dengan input dengan output, tetapi dia lebih kecil, common emitter lebih besar. Sedangkan harusnya yang terbalik fasa, sedangkan common emitter tegangannya yang sefasa, harusnya juga terbalik fasa. Nah, ini ya. Nah, harusnya bisa kita lihat ya, outputnya jauh lebih besar ya, karena dia ini outputnya di common di base di kolektor ya. Ini 2, ini 20, 10 kali lipat ya, 10 kali lipat, hasilnya 3 kali lebih ya, 3 kali lebih. Kita 60 tadi ya, kita 10 kali 3, 60 kali lebih. Makannya. Fasa. Kalau common emitter dia terbalik, merah ke bawah, biru ke atas, biru ke bawah, merah ke atas. Mirip dengan common kolektor. Cuman common kolektor dia outputnya lebih kecil, outputnya lebih besar. Impedansi inputnya kecil, impedansi outputnya jauh lebih besar. Nah, itu dia 3 parameter yang kita gunakan di dalam rangkaian transistor bipolar. Nah, di sini kita masuk ke transistor unipolar atau keluarganya FET ya. FET kita sudah belajar juga di dasar algoritmika. Dia juga transistor ya, namanya transistor ya, berarti dia juga mempunyai 3 kaki. Jadi dia juga nanti kalau transistor bipolar mempunyai common emitter, kakinya adalah basis, kolektor, emitter, sehingga nanti rangkaiannya berupa common emitter, common kolektor, dan common base. Transistor FET dia akan mempunyai juga 3 kakinya, inputnya ya, tapi ada namanya gate, source, dan drain. Gate itu gerbang, source itu sumber, dan itu penguras. Cuman bedanya kalau di transistor bipolar mempunyai 3 arus. Arus IE sama dengan arus IB ditambah dengan arus IC. Nah, arus IC tergantung kita mengetahui apa. Bisa saja arus IC itu berasal dari beta dikali arus IB. Atau kalau kita tegangan VCE yang kita ketahui, betanya nggak ketahui, berarti dia VCC dikurangi VCE dibagi RC. Itu arus IC. Sedangkan arus IE-nya arus kolektor ditambah dengan arus basis. Ada 3. Tidak bisa arus basisnya 0 seperti yang tadi ya. Arus basisnya basis 0 nggak bisa. Tapi emiternya harus dikasih tegangan rendah sehingga arus basis tidak bisa 0. Jika arus basis 0, bukan berarti arus kolektor sama dengan arus emiter. Tidak. Arus kolektor 0, arus emiter juga 0. Walaupun basis adalah yang paling kecil, tetapi dia yang menentukan arus besarnya emiter dan kolektor. Nah, di transistor FET harusnya cuma 1. Kenapa? Karena dari gap-nya itu impedansi inputnya sangat besar sehingga tidak ada arus yang gap-nya. Sehingga tinggal arus drain sama dengan arus source. Arus sumber sama dengan arus penguras. Hanya 1 ya. Udah. Sehingga nanti di dalam perhitungan parameter I-nya juga ini jauh lebih mudah dibandingkan transistor bipolar. Cuman dia dipergunakan ini adalah untuk sinyal-sinyal yang kecil dibandingkan sinyal transistor bipolar yang besar ya. Dia tidak ada tegangan junction ya, karena dia mempunyai saluran. Kalau transistor tidak ada salurannya, harus menembus perbatasan baru ada arus. Di sini dia tidak ada
Makanya disediakan saluran. Begitu juga dengan MOSFET. MOSFET dia mirip dengan transistor bipolar, 3 lapisan ya. Kalau FET kan kiri kanannya yang lapisan lain, tengah-tengahnya yang salurannya, apakah N atau P ya. Tetapi di FET, di MOSFET sama dengan transistor bipolar urutannya, tetapi dia di sebelah kirinya, di sampingnya ada juga saluran, sehingga dia tidak akan menembus juga perbatasan atau junction. Karena sudah maghrib, kita istirahat dulu, sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kita lanjutkan lagi ya. Iya, Pak. Tolong videonya diaktifkan lagi ya. Biar kita. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu transistor FET. Nah, di dasar logika, untuk tegang DC-nya, kita sudah belajar ya, mana dia sama, dia bekerja sebagai saklar atau sebagai penguat. Cuman kalau di transistor bipolar, dia nanti kalau penguat dia adalah beta C atau HFE ya, di data sheet-nya. Sedangkan transistor FET itu dia adalah transkonduktasinya ya, yang besarnya dalam 1/ohm atau mu. Karena dia tidak linear, makanya nanti kalau di transistor bipolar, untuk swamp amplifier digunakan untuk mengurangi perubahan arus, panas suhu, atau pergantian transistor, atau arus atau gerak ya. Nah, di transistor FET nanti tahanan swamp itu diberikan untuk mengurangi kelengkungan daripada kurva transkonduktasi. Sehingga di FET itu, kalau di transistor bipolar, kita bisa membuat titik kerja yang membuat gelombang positif dan negatif itu hampir sama. Walaupun tidak hampir sama ya. Karena VCC IC itu dia dipengaruhi VCE, sedangkan VC saturasi tidak. Sehingga dia tidak persis tapi hampir bisa dibuat dia di tengah. Itulah rangkaian yang kita gunakan pembagi tegangan. Sedangkan di transistor FET tidak bisa karena kelengkungan transportasi, kita bahas juga di dasar elektrika ya, kita singgung lagi sedikit, dia tidak linear, dia berupa karena arus drain itu kan ID adalah IDSS dikali 1 dikurang PGS dibagi PGS, dikuadratkan. Nah, kalau kuadrat itu dia adalah parabolik ya, parabola, tidak linear. Sehingga nanti gelombang titik kerjanya itu sebagian besar nanti gelombang yang di bawahnya yang kepotong. Nah, dia ketidaklinearan tersebut parabolik ya. Nanti gelombang pertama itu puncaknya itu hampir 2 kali lipat gelombang negatif. Gelombang positifnya 2 kali lipat negatif. Kita ambil yang berikutnya ya, dia setengah dibanding 1/4 gitu ya, hampirnya ya, lebih kurangnya. Sehingga dia tidak akan pernah bisa maksimum puncak ke puncaknya itu tanpa cacat. Dan selalu yang rendah itu adalah bagian bawah ya, negatifnya. Tapi kalau nanti dibalik, dia kebalik. Nah, ada 3 nanti untuk FET itu, JFET ya, itu dia JFET, Junction Field Effect Transistor. Kalau BJT, bipolar junction transistor, ada 2 polaritas. Sini hanya 1 disebut unipolar ya. Kalau di transistor bipolar disebut common emitter, di sini dia common source karena dia polaritasnya source, sumber ya. Kemudian di bipolar disebut common collector, di sini common drain atau penguras. Di transistor bipolar yang terakhir tadi kita bahas transistor common common base, di sini dia common gate. Nah, perbedaannya lagi arusnya sama, 1 arus saja. Di bipolar kan 3 arus. Ya. Arus IB yang menentukan. Walaupun kecil, tapi dia menentukan besarnya arus IC dan arus IE. Arus IE berasal dari IC ditambah IB. Jika IB-nya 0, bukan berarti IC sama dengan IE. Tidak. IC-nya kan 0, IE-nya juga 0. Itu dia ciri khas di transistor bipolar. Di transistor FET tidak harus
source dengan drainnya sama, arus gate-nya mendekati 0. Kenapa? Nanti impedans inputnya sangat besar ya. Kita penguatan. Nah, bedanya swam di sini nanti dia. Ini yang kita bahas dulu transkonduktansi. Kalau di bipolar adalah apa namanya, beta atau HP berasal adalah arus IC dibagi dengan arus IB kan, arus dengan arus, sehingga dia adalah penguatan arus. Sedangkan transkonduktansi itu adalah arus ID dibagi dengan VD. Arus dibagi tegangan, sedangkan tegangan itu adalah arus dikali R. Arus dibagi arus sama dengan 1, sehingga dia seper R. Transportasi itu atau GM sama nanti anti GF atau GY ya, ya, simbolnya itu yang macam-macam nanti ya. Itu adalah seper M, seper ohm, atau disebut mu, atau disebut juga siman. Seper M itu disebut siman. Contohnya jika arus ID, nah kita hitung dari adalah 0,2 miliampere peak to peak gitu ya, karena dia harus bolak-balik ya. Pada saat tegangan VGS diberikan 0,1 peak to peak, maka konsentrasinya adalah 2000 mikromil atau mikrosiemens. Nah, itu dia. Nah, 2 mili dibagi 0,1. Ini kan 2 mili ya. Nah, 2 mili kan sebenarnya 2 mili. Nah, tapi penulisannya dia besar itu ditulis dalam mikro ya. Sehingga sebenarnya ini kan 2 mili kan. 2 mili mu. Ya. Ditulis dalam nanti karena dia ke apa namanya datasheet itu dalam mikro ya. Sehingga ada sebut 2000. Sebenarnya kan ini 2 mili. 0,2 mili dibagi 0,1, 2 mili. Nah, pada saat sisi lain, jika ID-nya naik dari 0,1 menjadi 1 mili atau dikali 5, nah gitu ya. Pada saat VGS yang sama, 0,1, maka 1 mili dibagi dengan 1 dapatnya 10 mili mu atau 10.000 mikromu atau mikrosiemens. Jadi dengan berubahnya arus, dia akan merubah besarnya transkonduktansi. Pada saat tegangannya VGS-nya, sumber yang kita berikan itu sama. Ya. Nah, ini perubahan yang besar ini nanti akan mengubahkan output atau daya output akan berubah kan? Padahal VGS-nya sama, sumber yang diberikan sama. Sama-sama 0,1 TPP, 0,1. Tetapi dapat transkonduktansinya adalah 5 kali lipat. Karena apa? Karena arus bergerak naik 5 kali. Sehingga dia adalah karena harus bergerak 5 kali itu arus gedenya itu karena ID SS itu juga di dalam range. Nah, jadi dia bisa untuk yang sama ya, bisa VDD-nya itu VDD. IDSS-nya itu 2 miliampere, bisa juga dia sampai 1, sehingga dia transaksi besar. Sehingga transaksi besar ini akan berubah daya kan. Sehingga nanti muncullah nanti ininya kita buat untuk SWAM, tahanan SWAM ini untuk mengurangi perubahan kelengkungan daripada transkonduktansi. Jadi untuk konduktasi yang lebih besar, bahwa gap lebih efektif di dalam mengendalikan arus drain. Arusnya yang menentukan. Pada saat tegangan sama. Kemudian disebut mu atau disebut dengan siman, singkat S ya. Mikro S berarti mikrosiemens, berarti seper R besarnya ya. Jadi kalau jadikan R-nya itu di seper R, per 2000 mikro. Nanti kita ubah dia kepada saat R ya. Nah ini simbolnya ada orang, ada GFS, ada GM, ya, ada GY ya, simbol. Jadi macam-macam simbol di atas itu ya. Di buku ini kita katakan GM. Ini dia kelengkungan tadi. Untuk mengurangi kelengkungan ini, maka tahanan SWAM diberikan. Saat tegangannya sama ya. Ini rangkaian ekivalennya. RGS, ini tahanan gapnya sangat besar ya. GM, VGS, ini GM-nya transkonduktansinya, ini tegangan. Berarti arus ya kan, berarti
tegangan dibagi R ini besar. Karena GM itu seper R. Jadi seper R dikali tegangan VGS sebabnya adalah arus. Sedangkan di sini sisi inputnya adalah RGS, tahanan jet source yang sangat besar sehingga arus arus IG itu mendekati 0. Langsung aja kita ini lihat linearnya ya. Kalau ini linear GM ya, terjadi 0, tetapi arusnya dia tidak linear. Nah, kita ambil contohnya. VGS off tadi ya nih ya. VGS off. Fed JFET 2N5457. Jadi SN-nya diambil ya. Ini range ini ya. Ini range salah satunya, ini terendah atau tertingginya ya. Ini juga range ya. Cuman di Fed udah kita bahas juga di dasar mereka ya, bahwa Fed ini dia ada kebanyakan. Kalau bipolar kan betanya atau FE-nya minimal maksimal saja ya. Begitu juga parameter yang lain, impedasi input, impedasi output, penguatan tegangan, dia ada hanya minimal dan maksimalnya. Di Fed kebanyakan ada minimal, ada maksimal, ada kebanyakan. Nah, biasanya kita ambil kebanyakan ini. Tapi itu bisa tidak pas ya, dia berada. Ini minimalnya ada, maksimalnya ada. Yang kebanyakan dari jenis ini umpamanya besarnya segini ya. SS-nya 5 mA dengan GM0-nya berapa VGS off dan berapa nilai GM jika VGS-nya kita ubah dari tadi ya, ininya 1 volt. Nah, ini dia tadi VGSO, 2 IDSS. IDSS adalah arus maksimal. Jadi dia di Fed nanti dia di basis tegangan gap, dia bukan bertambah ya, beda dengan basis. Arus basis, tegangan basisnya ditambah besar, arusnya akan bertambah. Arus IC-nya. Dengan R yang tetap ya, dengan RB tetap. Jika VBB-nya bertambah, arus IB bertambah, arus IC akan bertambah, arus IE akan bertambah. Sedangkan di Fed tidak. Jika diberikan tegangan VGS, nanti dia arus ID-nya akan turun. Inilah arus maksimalnya. 2 IDS dibagi dengan 0, 2 dikali 5 mA, dibagi dengan 5.000, dapatnya VGS-nya, off-nya, dari pabrik ya. VGS yang kita berikan, ini tegangan diberikan dari pabrik. Sehingga GM-nya nanti adalah 1 dikurang VGS dibagi VGS off. Kalau arus ID kan, dia adalah kodak di sini ya. ID sama dengan IDSS dikali 1 dikurang VGS dibagi VGS off. Itu tegangan kita berikan, ini yang dari pabrik kertas ini. Kita lihat tadi, pada saat arusnya 1 volt, ini minus-minus ya, jadi minus 2.500 ini kosiman. Nah, ini baru kita masuk ke penguatan tegangan. Untuk penguat, kalau di transistor bipolar disebut penguat emitter bersama atau common emitter. Ini disebut sumber bersama atau disebut common source ya. Buat sumber bersama. Input in ke sumber, output RL ke sumber. Groundnya sama ya. Tapi kalau dia ke ke drain nanti, nah beda lagi. Ya, short ya. Nah, ini mirip dengan kalau di bipolar adalah common emitter, satu tingkat ya, tambah square. Ini masih kita abaikan ini kan ya. Ini kecil ya, bagi tegangan. Pada saat tegangan AC sama ya, kapasitor ini turbo singkat, berarti ini RD paralel dengan RL, ini dia akan short ke sini, tegangan DC akan ke ground, R1 paralel R2, sehingga dia berubah seperti ini. Tadi ya, ini GM VGS-nya, ini R1 paralel R2. Jadi kalau ngabaikan VRD dulu ya, jadi VIN sama dengan V sumber. Maka pada sisi V out-nya, kalau dari transistor ripple kan IC dikali RC kali paralel RL kan. Kalau sini dia adalah GN VGS, berarti dia arus ya. VGS ini tegangan, ini seper R, berarti kan arus sama dengan dikali dengan
RD dikali V dapatnya V out. Jadi V out itu adalah arus ini. Nah, ini kan arus karena VGS dibagi dengan R. Terus dikali R dapatnya volt. Nah, ini kan. Min GM, ya, min ini menunjukkan beda fasanya nanti ya. Bukan besar kuantitasnya ya, tetapi adalah fasanya. Itu minus kecil-kecil bukan. Karena dibolak-balik kan, sebabnya fasa output dengan input terbalik. Sama dengan command emitter kan, input dan output terbalik untuk tegangan. Mana RD kecilnya, jadi ini RD paralel RL, tahanan drain, paralel tahanan beban, RD, D-nya drain, L-nya load ya, beban, tahanan beban, paralel dengan RL, kita sederhanakan, jadi RD kecil adalah RE paralel dengan RL. Sehingga V-out-nya yang tadi min GM VGS RD paralel menjadi min GM VGS RD kecil. Tadi ya. Nanti RD kecil juga ada yang simbol lainnya, tapi sekarang pada sisi inputnya V-in sama dengan VGS. Ya, V-nya sama. Ya. Sehingga AV-nya penguatan tegangannya menjadi V-out dibagi dengan V-in, V-out-nya ini yang di atas min GM VGS RD, sedangkan V-in-nya VGS. Ya. Nah, V-in-nya yang di bawah yang VGS. Sebenarnya ini VGS. Sehingga kita ini VGS. Di atas ya. Min GM VGS RD, V-out, dibagi dengan VGS, VGS-nya 1, coret. Tinggal min GM RD. Sederhana kan? Cuma ini GM nya seper R kan? Sama aja kan? RD dibagi R kan? Kalau untuk besaran. Kalau di bipolar kan R shape dibagi dengan RE aksen. Di sini dia min GM dibagi RD. Di mana GM itu adalah seper R. Jadi 1 per R. Jadi RD dibagi R juga kan? Nah, sama. Ini impedans inputnya, Z-in. Ini penguatan tegangannya AV dikali V-in. Nah, ini adalah P-out-nya. Hingga nanti impedans inputnya sama dengan R1 paralel R2. Ini jika swam ya di bipolar nih, kapasitor common emitter bipolar, jika swamnya besar ini kan, nah ini baru di R1 paralel R2. Tapi ini kan kalau di bipolar kan R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen. Kalau betanya besar, atau di swam, nah ini dia hampir sama nih, R1 paralel R2. Sedangkan Z-on-nya dia RD paralel dengan RL. Sama dengan itu bipolar kan juga FC, nah kalau tanpa beban dengan beban FC paralel dengan RL. Itu referensi input outputnya. Nah ini distorsi tadi, karena dia tidak linear tadi kan distorsinya. Kalau bipolar kan linear, harus dengan sini PCE kan linear. Sehingga nanti yang di atas ini lebih hampir 2 kali lipat yang gelombang yang di bawah. Sehingga untuk sinyal besar dia akan cacat bagian bawahnya. Sampai ke atas dia, cacat bagian bawah. Nah, untuk mengurangi kecacatan supaya sinyal besar dia tidak cacat, berarti tambah swam lagi. Ini polar akibatnya kan juga cacat ya, karena dia akan penguatannya akan bertambah besar, sehingga akan cacat. Makanya dikasih tanda swam. Nah, swam itu keuntungan ini sinyal besar dia tidak akan cacat, tetapi besar penguatannya akan berkurang. Itu swam nanti ya. Nah, ini kalau bipolar ini sama nih. Cacatnya nanti kalau dia berkembang besar akibat pertambahan arus karena suhu dan pergantian transistor atau arus tak bergerak, nah dia dua-duanya bisa cacat. Kalau sini dia pasti cacat dulu bagian bawah, baru atas. Kalau dia dibalik nih, kalau seperti common source, dia pasti yang di atasnya cacat. Nah, ini contoh nih. Berapa tegangan output dari penguat JFET jika GM-nya adalah 2000 µS.
pada saat ini dia kan paralel kan ini RD paralel dengan RL gitu kan untuk RD kecilnya, sedangkan P-in-nya nanti ini Z-in ya R1 per R2 karena sama ini 1 mega 500 dengan pembagi dari sini kan cukup ya 500 P-in-nya nanti tidak sampai dengan VG. Kalau tadi kan ini sama masih sama karena kita ambil yang ideal dulu ya, tidak ada tahanan RG di sini. Nah, kalau ada tahanan RG nanti berarti kita P-in tidak sama lagi dengan VG. VG-nya nih bukan VG. RD-nya dulu. RD kecil ya, berarti tahanan rem paralel dengan tahanan beban. 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo. 3,6, 3.600 dikali 10.000 dibagi 3.600 tambah 10.000. Dapatnya 264. Pasti dibagi 3,6. Ke 65 lah, kan ya kilonya. RD. Nah, lagi penguatan tadi, ya. Nah, ini tadi ya. IM-nya diketahui, nah, VGS, RD-nya diketahui, tinggal IM udah dapat kan. Dari RD kecil saja. Sederhana dibandingkan dengan bipolar. RD kecil dapat, udah. Akhirnya sebenarnya min GM RD. Min 2000 dikali 2647 kilo. Ini kilo dengan ini jadi mili ya. 2000 mili. Nah, ini dulu ya. Ya mudah. Ini 2000 mili. Nah, mili dengan kilo jadi nah ini 2 mili ya. Mili dengan kilo satu kan, ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 3, jadi 1, tinggal 2 dikali 2,654. Berarti 4, 13, 5 ya, 5,29 lah. 14, 1, 8, 9, dan 4 sebenarnya ya. Nah, 4. Tapi ini mungkin belakang nggak ada gunanya ya, pembuatan sekian kalinya. 4, 9, ini 2, 5, 5, minus. Nah, minus ini adalah fasanya, nanti lihat di simulasi. Tapi bukan hasil min ya, karena penguatan itu tidak ada min plus. Ini berapa kali? 0, iya berarti 0, pasti terjadi redaman bukan penguatan. Sehingga Z-in-nya adalah R1 per R2, ini gampang. Karena disama ya, 1 mega, 1 mega, 1 kilo, 1 kilo, udah separuhnya, 100 kilo. Sehingga nanti V-in-nya adalah 500 kilo, Z-in dibagi dengan RG ditambah V-in dikali berapa tegang outputnya. Penguatannya dapat 5,3 lah ya. Ya, V-in 500 kilo dibagi 500 kilo ditambah 100 kilo dikali 1 mili. Dapatnya 0,83 sehingga tegangan outputnya HP-nya dapat 5 kali tadi minus 5 ya. Di 94 ya dikali 4 kali 0,83 dapatnya 4,93. Nah, kita ambil simulasinya. Sehingga common source dulu ya. S. Kita di sama 1 mega, 1 mega. Misalnya yang ada di aplikasi ya, 5224, 2N. Bentuknya ini ya, simbolnya ya. Ada kita bahas juga di dasar mereka. 3,6 kilo dengan 10 kilo. Ini 10 RS-nya. Ini tadi satu, berapa tadi dia? Kita lihat dulu. 1 milivolt ya. Kita lihat, ini fasanya, berarti terbalik ya, sama dengan common emitter. Ini 1 mili ya. Kemudian dia hanya 6 kali kan.
Kalau ini nggak kelihatan. Dua kalinya. Ini kan kalau ini kan baru sampai 3 kan, yang hanya 5 kali kan. 2 kalinya ya, tapi kalau saya kecilkan ini nih. Nah, sepertiga nih, kan 5 kalian, 5 kali lebih. Antara input dengan output. Fasanya terbalik, sama kan? Kecil dia cuma kan, 5 kali cuma. Sedangkan transistor bipolar yang jauh lebih besar. Kalau kita tambah dia akan cacat. Belum sebesar. Kayak terbalik berarti yang di atasnya yang cacat. Nah, jadi 10 ya. Ini masih belum ya. 10 mili masih belum. Dulu kita naikin dulu supaya dulu. Ini masih belum ya. Sebelum catat masih bagus ini. Karena penguatannya kecil ya. Ini masih 50 mili, inputnya juga nggak masalah. 100 kita coba. Masih belum. Sebelum catat ya. Kan tadi ini 500 itu kayak. Cacatnya itu 500. Terus setengah mili. Setengah volt ya. Itu sangat besar itu. Setengah volt. Untuk PM ya. Untuk PM itu udah besar. Ini masih aman. Mulai ya. Bagian atas. Karena dibalik ya. Harusnya kan balik bawah. Kan dibalik. Mulai. Tidak seimbang. Nah, kalau kita buat 1 volt. Baru kelihatan. 1000 mili atau 1 volt ya. Ini kita naikkan dulu. Biar kelihatan. Nah, lihat ya. Nih. Atas bawah sudah boleh. Tapi lebih parah atas ya di bawah. Nah, untuk mengurangi ini nanti, ini kita ambil satu dicacat ya. Satu, nanti kita coba yang pakai SWAM. Lalu penguatannya akan berkurang ya, sama dengan common emitter transistor bipolar. Nah, masuk ke bentuk keduanya, common source dengan SWAM ya. Common source bersama tahanan SWAM. Nah, kalau di bipolar dia adalah untuk mengurangi apa namanya suhu, perubahan arus IC karena suhu atau karena arus tidak bergerak atau karena pergantian transistor yang sama ya, karena transistor itu belum tentu betanya sama, artinya nanti outputnya akan berubahnya mengarah yang besar ya, kalau kecil nggak akan merusak, cuma hasil kita aja yang kecil, jangan tambah SWM lagi. Nah di sini dia karena tidak seimbangnya antara gelombang positif dan negatif karena tidak linearan daripada transkondensasi. Berbeda dengan garis beban daripada bipolar ya, dia lurus. Nah, di sini dia arusnya itu adalah kodrat kan, sehingga terjadi parabolik ini ya, antara arus ID dengan VGS. Nah, ditambahkan dengan RS kecil di sini ya, RS. Dimana RS ini dia pada saat AC ini dia tidak short ya, dia short di sini masih ada tegangan AC. Dia memberikan umpan balik ke sama ya, gapnya ya. Nah, sehingga nanti kelengkungan tadi akan berkurang. Kalau tadi kan GM VGS di sini ini ditambah dengan RS. Kita lihat di atas dulu ya. Ya VGS. Nah, dia tambah RS ya. Sehingga pada sisi outputnya ini sama ya, MD-nya ya. Pada sisi inputnya dia berbeda. Nah, namanya nih, ada RS. VGS, nah, dengan inputnya, tadi kan VIN sama dengan VGS. VGS ditambah GM VGS RS dikurangi dengan VIN.
Itu nanti pembagi tegangan antara R2 dengan RG ya. Ini kalau ada RG-nya nanti ya, pas ada RG. Ini kan masih ideal. Sehingga PI-nya sama dengan VGS ditambah GM VGS RS. Kalau ada dua VGS ini kita keluarkan dia. VGS 1 ditambah GMRS. Kalau kita kali lagi, VGS dikali 1 VGS, VGS dikali GMRDS, GM VGS. VGS, GMRS. Ini Vin. PO-nya ini sama dengan sebelumnya. Sama ini ya. VGS dikali RD paralel, ini seri, paralel ya. Sehingga RD-nya kita ganti paralel dengan RD kecil. RD kecil adalah mengganti rumus RD paralel dengan RL. Sehingga kita masukin AV-nya adalah V out per VI. V out-nya GM VGS RD kecil, sedangkan VI-nya yang di atas VGS 1 ditambah GM RS. VGS-nya bisa hilang. Coret. Tinggal GM RD. Sampai di sini sebenarnya udah bisa. Cuma daripada kita membuat dua nilai yang sama dimasukin ke atas di bagian di bawah ya, nah kita hilangkan satu saja. Tapi di sini juga bisa ya. Dan kalau masukin sini nanti hasilnya sama dengan. Nah, gimana yang di atasnya kita bagi dengan GM, tinggal RD, di bawah dibagi dengan GM, ininya juga tinggal RS, ininya seper GM. Jadi ya, bagi GM RD dibagi GM, hilang GM-nya, tinggal RD. GM RS dibagi dengan GM, tinggal RS-nya. Satu dibagi dengan GM, nah tinggal seper GM. Nah, makanya GM tinggal satu kan. Kalau malas nggak pakai ini, udah gunakan ini sama. Cuman kita mungkin itu dua kali kan. Ikatan 2000 dikali dengan RD, ini satu ditambah RS-nya dikali dengan GM, baru dibagi. Hasilnya sama. Nah, kalau di sini kita mencari seperti M sama dengan R besarnya nih ya. M sama dengan R, makanya lebih mudah ini. Tapi menggunakan yang sama, nanti kita coba, kita bandingkan ya. Kita copy dulu ini ya. Nanti kalau cara kedua gitu ya. Hingga di sini kelihatan kalau tadi dia adalah min GMRD. Sekarang dia RD-nya sama ya, cuman dibagi dengan RS ditambah seper GM. Kalau tadi tidak ada pembagi, sekarang ada pembagi, berarti apa? Ininya akan lebih kecil. Ya, kalau tadi kan besarnya mili dikali ini kilo, jadi habis kan? Kilo. Tinggal 2 dikali dengan besarnya RD. Tapi ini sekarang dibagi, sehingga dia akan penguatannya akan lebih kecil, tetapi akan apa namanya akan membuat jika sinyal besar yang masuk, dia akan lebih aman. Ya, penguatan source bersama dengan tahanan swam mengakibatkan mengurangi besarnya penguatan. Kemudian membenamkan perubahan terhadap GR. Jadi karena GRS jauh lebih besar daripada GS dan GM, sama juga kemarin kan, RE aksen diberangkat, tapi nanti kita tetap pakai ya, karena dia walaupun kecil, dia tetap ada pengaruhnya. Ini kita ambil contohnya. Jika RS atau tahanan swam yang kita berikan ya, adalah 1 kilo, untuk GM-nya sama dengan tadi 2000 mikrosiman, maka berapa jumlah tegangan output untuk rangkaian di bawah, sama dengan tadi cuma ditambahkan RS. Ini sama-sama kita coba 1 mili dulu, nanti kita bisa sama. Jadi misal tadi kan 500 watt baru 500 mili baru dia cacat ya. Sedangkan sama. Ini cuma beda kalau tadi 3,6 4,7 ya, ditambahkan 7,6 sama 1 kilo. 10 sama kilo ya. Nah, karena ini kita ambil ya asalnya di sini. Kita gunakan ini ya. Hitungnya. Ini dulu yang rumus yang pertama ya.
min RD dibagi RS ditambah seperti M. Nah, nanti kita guna aja min GM RD 1 GM RS. Coba ya. Jadi ini kita dulu karena seperti M, kita hitung dulu. Seperti M, 1 dibagi 2000 mikrosievert. 2000 ini ya, mikro, seper mikro berarti menjadi 1 mega ya. Nah, ya. Mikronya kita naik jadi 1 mega. Ribunya masih sama ya. 1 juta dibagi 2000, dapatnya 500 ya. 1000 dibagi 2. Tambahkan dulu. 1000 dibagi dengan 2. Yang 1000 ini habis setengah ya. Setengah Siemens sama dengan 500 ohm. Masih minus per R ya. 500 ohm. Siemens naik ke atas menjadi ohm. Ohm supernya menjadi Siemens. Nah, 500. Kita coba yang pertama dulu. RD-nya adalah RD paralel R. 4,7 dengan 10 kilo. Ya. 4,7 dengan 10 kilo. Dapatnya 4.700 dikali 10.000 dibagi 4.700 tambah 10.000 dapatnya 3,2 kilo. Kasih di ini ya. Sehingga AV-nya ini tadi, AV sama dengan RD min RD dibagi RS ditambah sepernya. 3,2 kilo minus bagi 1.500 dapatnya minus 2,3. Nah, kita coba juga menggunakan ini. GM ya, jadi kita coba langsung. Ininya saya bagi dulu. Minnya, GM-nya 2000 ya, 2000 mikronya. Bentar. Saya tutup dulu ya. Susah dia secara ini. Cara lainnya ya. Tadi ini RD AV sama dengan min RD dibagi RS kecil ya ditambah seperti RD. Nah, seperti GM-nya 1/2 mikrosiemens ini 2000-nya mikronya naik ke atas 10 pangkat 6 naik ke atas menjadi 10 pangkat 6. 1 juta ini dibagi 1000 tinggal 2 ini bagi 1000 bagi 2 500. Tinggal masuk ke sini. RD-nya 4,7 paralel dengan 10 kilo. 4.700 dikali 10.000 dibagi dengan 4.700 ditambah 10.000 dapatnya 3.200. Nah, mungkin RD-nya 3,2 kilo, RS-nya 500, seperti MR, RS-nya 1 kilo, seperti M-nya 500 RS dari soal ya. Seperti dapatnya 3,2 kilo dibagi dengan 1,5. Ini 3 dibagi 1,5, 2, ini 2 dibagi 1,5 dapatnya 1,33 ya. Nah, ini sama dengan cara yang rumus yang di atas tadi kita tanpa kita dibagi seperti M lagi ya, yang ini. Nah, kita bagi seperti M, ini. Sampai di sini aja langsung, AV kan. Cuman GM-nya 2 kali kita hitung, nggak masalah. Nanti boleh, dua-duanya boleh ya digunakan. Tapi kalau yang ini kan kita memperlihatkan pengaruh GM itu terhadap RS. Karena RS lebih besar, lebih besar, makanya ini kita libatkan kan. Ini 2 kali lipat kan. Kalau tadi ini kan idealnya RD dibagi RS kan. Nah, GM-nya juga cukup besar seperti GM ya. Karena RS itu tidak mungkin kita besi terlalu besar. Kalau dia terlalu besar nanti apa akibatnya adalah penguatan kita akan makin berkurang. Malah nanti outputnya bisa lebih kecil gitu ya. Nah, makanya ini. Atau keduanya ini. Nah, kan. Min GM, ya, 2000, min 2000 mikrosiemens. Nah, ini minus ya. Minus itu adalah fase. Ini 2 ya, kok 3. 2,13. Nah, 2000 mikrosiemens dikali 3,2 kilo dibagi 1. Nah, ini ya, ditambah 2000 mikrosiemens dikali 1 kilo. 2000 mikrosiemens kita jadikan 2 mili ya. Mili
Ini 2 mili, ini kilo ya. 2000 mili, 2 mili dengan kilo jadi habis kan? 2 dengan 3 ohm. Ini sebenarnya kan 2 mili dulu, 2 mili siman dengan 3 kilo ya. Kilo dengan mili jadi habis. 10 pangkat 3, 10 pangkat 3. Ini 1. Tinggal 2 siman dikali 3,2 ohm. Di bawahnya sama, 2000 dengan 1 kilo. Ini kan 2 mili. Mili dengan kilo jadi habis. Jadi 2 siman dikali 1 ohm. Siman dikali ohm habis. Karena R dikali R, ohm dibagi ohm, dikali ohm dapatnya 1. Tinggal min 2 kali 3,2, 6,4. Ini juga sama. 2 ohm dibagi ohm, dikali ohm dapatnya 1. 2 kali 1, 2, 1 tambah 2, 3. Minus 6,3. Nah, ini minusnya di bawah. Minusnya belum ya. Minus 6,3 dibagi dengan 3 ya, sama dengan 2,13. Tadi di atas dia kan 3,2 dibagi 1,5 kan, ini 6,4 kali 2 kan, karena ada R-nya. Bawah 1,5 kali 2 juga dapat 3 kan, sama 2 kali lipat kan. Ini 3,2 jadi 6,4, ini 1,5 menjadi 3. Karena dikali di atasnya dikali 2, di bawah 2 kali 2. Nah, ini yang terus dihilangkan. Tidak ada lagi GM, tidak lagi GM. Ini hanya seper GM malah. Jadi ohm deh kan. Sama. Nah, versi inputnya ya, sama ya. R1 gampang, R1 per R2 karena di 1 mega ya dapat 500 kilo, nggak perlu dihitung ini. Paruhnya kalau dia paralel. Kalau seri 2 kali lipatnya. Kalau seri kan hanya jumlah, lebih mudah ya. Kalau paralel ini. Paralel kalau disama udah separuhnya. Atau terlalu besar yang satu dibanding yang kecil, ambil yang kecilnya. Ini sehingga VN-nya menjadi Zin dibagi dengan RG ditambah Zin dikali VG. Nah, 500 kilo dibagi 500 kilo ditambah 100 kilo dikali 1 mili dapat 0,8. Ini ya tadi. Ini AV-nya ya. Sehingga tegangan outputnya menjadi AV dikali VIN. AV-nya hanya minus 2,13 dikali dengan 0,83 dapat minus 1,3. Nah, kita lihat simulasinya. Kita ambil yang sama dulu ya. Tadi yang sama-sama 500 mili ya. Ini udah cacat. Ya, 500 tadi ini. Ya. Satu itu ya. Satu udah cacat ya. Satu volt. Ini saya jadikan satu ya. Tidak volt ya. Cacat ya. Karena dia hanya sampai 500 tadi kan. 500. Cacat. Bawahnya ya. Udah mendatar deh kan. Atasnya bawah lagi. Hanya kan atas karena dibalik ya. Minus tadi. Nah, untuk saya ini dulu. Karena nggak kelihatan sininya. JFET swam. Nah, kita tambahkan tekanan swamnya, penguatannya berkurang kan, sehingga nanti ini yang tadi 1 volt, ini 2 ada zaman di 1 volt, ya, sampai 1 volt dulu, 1 kilo tadi ya, 7,5, 4,7, ini 10 kilo, 1 mega, 1 mega. 1 volt, yang tanpa swam dia sudah cacat, ini 1 volt dulu ya. Ini lihat. Ini hanya 2 kali ya. Ini setengah. Ada 2 koma tadi ya. Ini setengah, ini 1. 2 kali lipat cuman kan. Inputnya setengah mili, outputnya 1 volt. Nah, selisihnya kan dikit. 2 komanya nih, komanya. Tetap terbalik pasang. Ini masih belum cacat kan? Kita ambil 1 volt tadi ya. Nah, kita ambil 2 volt. Nah, ini kita naikkan lagi ini 2 volt dulu ya. Supaya ini belum cacat. Tadi yang 1 volt udah cacat, ini 2 aja belum. Kenapa? Penguatannya kecil. Ya, penguatannya tadinya 6 koma, ini hanya 2 koma ya. Nah, ini baru cacat.
berapa 5 saya kasih. Teman-teman. Ini untuk saja, tapi udah terlalu besar. Nah, itu aja tuh. Udah terlalu besar nih. Tapi 2 aja udah enggak ya. Kita ambil 4 dulu. Kasih ya. Input aja saja. Ini 2 tadi dia maksimal. 3 tuh. Masih ya, outputnya masih cacat. Dan 2 tadi dia. Bisa kita tambah lagi. Tadi dia hanya sampai setengah ya. Ini hanya sampai 2 volt. 2 volt itu udah besar untuk preamp ya. Ya, 2 volt. Satu kotaknya 2 volt. Jadi kena ambil input nih, nggak sampai 2 ya. Input di sini, sumber ya. Sumber yang 2. Ini sudah input nih. Sudah input. 0,8 kan. Itu dia. Jadi dia mengurangi kelengkungan. Sehingga dia outputnya tidak cacat. Tetapi dia tidak sebesar transistor bipolar. Ya. Nah, sudah jam 7. Jadi kita masih ada ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan saja. Jadi minggu depan karena pertemuan ke-7 itu ya. Minggu depan. Berarti kita nanti akan ketemunya tatap muka ya. Minggu depan. Jadi kita tatap muka. Nanti saya umumkan juga ya. Minggu depan kita offline ya. Sampai di sini pertemuan kita. Mungkin melanjutkan ini nggak masuk ini kita ya. Ke apa bab berikutnya ya. Kita hanya sampai ini ya. Bab 3, bab 4-nya nanti nggak masuk kita. Kejar ya. Biasanya juga pertemuannya baru sebagian itu. Jadi kita lihat aja nanti, mudah-mudahan kalau cukup ya kita masuk, tapi tetap nggak masuk ini ya, bab 4 itu ya. Penguat daya nanti ya, penguat daya kita tidak masuk untuk UTS, itu setelah UAS saja. Nanti UAS penguat daya, filter kalau ada osilator. Tapi sebagian masuk, kuliahnya memang masuk ya, tapi itunya. Nah, sampai di sini kuliah kita. Terima kasih. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan kuliah offline ya di kampus.